Halo semua, perkenalkan nama saya Unifer Marta Loloang, Prodi Nurse Lanjutan Poltekkes Kemenkes Manado. Saat ini saya akan membagikan kepada kalian apa itu pelayanan kesehatan dan masalah pada lanjut usia. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan untuk lanjut usia. Pelayanan kesehatan untuk lanjut usia ditujukan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, sekarang kita masuk dalam pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas. Adapun prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Yang kedua, memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses. Yang ketiga, yaitu memberikan dukungan atau bimbingan pada lanjut usia dan keluarga secara berkesinambungan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan agar tetap sehat, mandiri, dan aktif. Yang keempat, melakukan pelayanan secara proaktif untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin sasaran lanjut usia yang ada di wilayah kerja puskesmas melalui kegiatan pelayanan di luar gedung. Kemudian melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup sebagai salah satu pendekatan untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, dan aktif. Yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan lintas sektor, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan akses kemitraan untuk melakukan pelayanan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Ada dua pembagian pelayanan kesehatan di puskesmas, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan bagi pralanjut usia, dan yang kedua, pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan bagi pralanjut usia yang berusia 45-59 tahun, merupakan kelompok lanjut usia yang akan memasuki masa lanjut usia. Pada usia ini, sudah mulai terjadi proses degenerasi sel-sel tubuh sehingga beresiko munculnya penyakit degeneratif. Dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Pelayanan kepada lanjut usia yang datang di puskesmas sebaiknya diberikan ruangan khusus supaya lanjut usia tidak harus mengantri bersama dengan pasien umum lainnya. Seperti kita lihat di rumah-rumah sakit ataupun di puskesmas saat ini, sudah banyak tempat duduk yang dikhususkan untuk lanjut usia. Tapi apabila kondisi puskesmas tidak memungkinkan, dapat dilakukan di ruang pemeriksaan umum dengan syarat pasien lanjut usia harus didahulukan. Adapun alur pelayanan bagi lanjut usia di puskesmas. Lanjut usia pergi ke loket pendaftaran, kemudian ruangan pemeriksaan lanjut usia, dilakukan pengkajian paripurna pasien lansia, masalah kesehatan lansia, dan rencana tata laksana komprehensif oleh dokter. Kemudian lansia menuju ke rawat jalan ataupun ke ruangan kegiatan lanjut usia, dan jika harus rawat inap, ke rawat inap ataupun home care, dan juga bisa saja ke rumah sakit rujukan. Kita masuk dalam pengkajian paripurna pada lanjut usia. Setiap lanjut usia yang berkunjung ke puskesmas pada kunjungan atau kontak pertama dengan petugas kesehatan akan dilakukan program pengkajian paripurna menggunakan Comprehensive Geriatric Assessment dengan CGA tenaga kesehatan melakukan penilaian menyeluruh terhadap lanjut usia dari aspek biologis, kognitif, psikologis, dan sosial untuk menentukan permasalahan penata laksanaan terhadap lansia. Adapun unsur-unsur pengkajian paripurna lanjut usia di puskesmas, yang pertama pemeriksaan tanda vital yang sangat dianjurkan untuk memperhatikan derajat penurunan atau perubahan kesadaran. Yang kedua yaitu pemeriksaan jasmani. Pemeriksaan dilakukan menurut sistematika sistem organ mulai dari sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, gastrointestinal,
muskuloskeletal, hematologi, dan neurologi. Dan yang ketiga, penilaian status gizi. Penilaian status gizi diawali dengan deteksi dini menggunakan MNA, dilanjutkan dengan catatan asupan gizi, mengukur IMT, atau mengukur panjang depa, tinggi lutut, atau tinggi duduk. Yang keempat, pemeriksaan status fungsional. Pemeriksaan status fungsional artinya sebagai kemampuan seseorang melakukan aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri. Kemudian penilaian status psikososial, melihat apakah memiliki permasalahan dalam psikologis. Kemudian penilaian status sosial, pemeriksaan status kognitif, pemeriksaan status mental, dan yang terakhir pemeriksaan penunjang. Pelayanan bagi lanjut usia sehat. Adapun cara pelayanan untuk lanjut usia sehat itu berbeda. Lanjut usia yang sehat adalah lanjut usia berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri masuk dalam kategori kelompok 1 dan 2, yaitu lanjut usia yang bebas dari ketergantungan kepada orang lain atau ketergantungan pada orang lain tapi sangat sedikit, atau mempunyai penyakit yang terkontrol dengan kondisi medik yang baik. Untuk pelayanan di ruang kegiatan lansia dengan berbagai kegiatan seperti yang pertama yaitu latihan fisik, senam, osteoporosis atau senam lanjut usia. Adapun latihan fisik sesuai kebutuhan individu atau kelompok, stimulasi kognitif, edukasi, konseling, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan primer, kemudian adapun berinteraksi sosial. Kita masuk dalam penjelasan pelayanan bagi pasien geriatri. Geriatri berasal dari kata geros yang artinya tua dan iatri berarti rumatan. Jadi jelas bahwa ilmu geriatri adalah bagian dari ilmu kedokteran dan gerontologi yang khusus mempelajari kesehatan dan penyakit-penyakit pada lansia. Kemudian untuk prinsip penatalaksanaan pada pasien geriatri yaitu prinsip pemberian obat, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Pelayanan rehabilitasi medik untuk lanjut usia di puskesmas. Yang pertama yaitu penilaian potensi rehabilitasi pada pasien lanjut usia. Sebelum melakukan program rehabilitasi pada para lansia, harus dilakukan penilaian kemampuan fungsional. Penilaian medis dilakukan seperti layaknya pemeriksaan pasien, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang lainnya, sehingga dapat ditegakkan diagnosis atau anatomi dan diagnosis etiologi. Di dalamnya ada rencana terapi latihan, menentukan pilihan terapi tepat guna, pemeliharaan kesinambungan terapi di rumah maupun di komunitas, mencari alat bantu yang sesuai, dan yang terakhir meningkatkan tahap terapi sampai mencapai target. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi program dan hasil rehabilitasi. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor usia dan faktor penyakit. Untuk faktor usia, biologis terjadi perubahan pada kekuatan otot, fungsi jantung, fungsi paru, kapasitas aerobik, kapasitas vital, perubahan ortostatik, tahanan perifer sistem vaskuler. Untuk psikologis, kelambatan proses belajar, informasi harus diulang-ulang, kepercayaan terhadap program rehabilitasi, kepercayaan tentang penyembuhan, dan percaya diri. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Yang pertama itu di bagian biologis ada penyakit majemuk, sindroma dekondisi, kontraktur, interaksi penyakit, polifarmasi, disfungsi organ subklinik. Kemudian dalam psikologis, defisit kognisi, depresi, penampilan yang atipikal, dan motivasi.
Yang ketiga, proses rehabilitasi medik. Untuk langkah pertama, mengatasi masalah medis utama. Langkah kedua, cegah komplikasi sekunder. Langkah ketiga, mengembalikan fungsi yang hilang. Langkah keempat, adaptasi fisik, psikis, dan sosial. Langkah kelima, adaptasi lingkungan. Dan langkah keenam, adaptasi keluarga. Adapun aktivitas fisik dan latihan fisik pada lansia. Yang pertama, untuk aktivitas fisik, lansia dapat melakukan olahraga, membersihkan rumah, mencuci, berkebun, memasak, menyetrika, dan sebagainya. Untuk latihan fisik, lansia dapat melakukan jalan kaki, jogging, latihan kekuatan otot, senam aerobik, dan lain-lain. Ada juga pelayanan di posyandu. Posyandu lanjut usia adalah suatu wadah pelayanan kepada lansia di masyarakat, di mana proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat, kader, lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, swasta, dan organisasi sosial, dengan menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif. Kita masuk dalam perawatan lanjut usia di rumah atau home care, yang kita kenal sebagai home care. Yang pertama, ruang lingkup pelayanan keperawatan lanjut usia di rumah meliputi pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif bagi lanjut usia dalam konteks keluarga, melaksanakan pelayanan keperawatan langsung, melaksanakan pendidikan kesehatan bagi lanjut usia dan keluarganya, dan yang terakhir mengembangkan pemberdayaan lanjut usia, pengasuh dan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian untuk program asuhan keperawatan lanjut usia di rumah, bertujuan untuk mengatasi keluhan, mempertahankan kemandirian dan kemampuan, memberikan bimbingan dan petunjuk, membantu pasien dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari, identifikasi masalah keselamatan, identifikasi sumber yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan klien, mengkoordinir pemenuhan kebutuhan pelayanan klien. Dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian keluarga dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kesehatan anggota. Kasus prioritas yang perlu dilakukan asuhan keperawatan di rumah antara lain lanjut usia dengan masalah kesehatan, penyakit degeneratif, penyakit kronis, gangguan fungsi atau perkembangan organ, kondisi paliatif, kemudian lanjut usia resiko tinggi dengan faktor resiko usia atau masalah kesehatan, lanjut usia terlantar, dan lanjut usia pasca pelayanan rawat inap atau hospitalisasi. Kemudian pelayanan di panti lanjut usia. Panti lanjut usia atau panti werdah atau panti jompo adalah suatu tempat perkumpulan para lanjut usia yang dirawat dan diberi fasilitas serta pelayanan yang memadai. Puskesmas yang di dalam wilayah kerjanya memiliki panti werdah atau panti jompo atau panti lanjut usia harus melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara berkala ke panti tersebut. Kunjungan ke panti dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyuluhan kesehatan, senam atau aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan, konseling, dan rujukan apabila ada lanjut usia yang sakit dan tidak bisa ditangani puskesmas. Kemudian, apa saja masalah kesehatan yang terjadi pada lanjut usia? Penyakit yang sering dijumpai pada lanjut usia. Yang pertama, pneumonia. Kedua, penyakit paru obstruktif kronis. Yang ketiga, gagal jantung kongestif. Yang keempat, osteoartritis. Yang kelima, infeksi saluran kemih. Yang keenam, diabetes mellitus. Dan yang terakhir, hipertensi. Kemudian ada sindrom geriatri. Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala atau masalah kesehatan yang sering dialami oleh seorang pasien geriatri.
Sindrom geriatri dikenal juga dengan istilah 14I, yaitu yang pertama imobilisasi atau berkurangnya kemampuan gerak, yang kedua instabilitas postural atau jatuh dan patah tulang, yang ketiga inkontinensia urin atau mengompol, yang keempat infection atau infeksi, yang kelima impairment of senses atau gangguan fungsi panca indera, yang keenam inanition atau gangguan gizi, yang ketujuh iatrogenic atau masalah akibat tindakan medis, yang kedelapan insomnia atau gangguan tidur, yang kesembilan intellectual impairment atau gangguan fungsi kognitif, yang kesepuluh isolation atau isolasi, yang ke-11 impecunity atau berkurang kemampuan uang, yang ke-12 infection atau konstipasi, yang ke-13 imun defisiensi atau gangguan sistem imun, dan yang terakhir impotence atau gangguan fungsi seksual. Kemudian ada masalah gizi pada lanjut usia. Yang pertama, kurang energi kronik, yaitu merupakan salah satu masalah gizi pada lanjut usia dan keadaan kurang energi kronik akibat adanya penyakit kronik, kemiskinan, anoreksia, hidup sendiri, menurunnya fungsi mental dan fisik termasuk keadaan gigi. Kemudian yang kedua, gizi lebih atau obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan di dalam jaringan adiposa tubuh sehingga menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian anemia. Anemia apabila kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 13 pada laki-laki dan kurang dari 12 pada perempuan. Kemudian kebutuhan energi dan gizi. Yang pertama energi, 2 protein, 3 karbohidrat, 4 lemak, 5 cairan, dan yang terakhir vitamin. Adapun masalah mental yang terjadi pada lanjut usia. Yang pertama yaitu depresi. Depresi adalah perasaan sedih yang tertekan yang menetap. Yang kedua yaitu demensia adalah kondisi kemerosotan mental yang terus-menerus makin lama makin memburuk atau progresif, meliputi penurunan daya ingat. Yang ketiga yaitu delirium. Delirium adalah suatu kebingungan akut yang ditandai dengan disorientasi, bicara ngelatur, gelisah, sulit mengalihkan pembicaraan atau perhatian, ketakutan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu insomnia. Insomnia itu kebiasaan atau pola tidur lanjut usia dapat berubah, yang terkadang dapat mengganggu kenyamanan anggota keluarga lain ataupun seisi rumah yang tinggal bersama. Yang terakhir yaitu gangguan kecemasan atau gangguan cemas. Mula-mula pasien memperlihatkan gejala fisik yaitu yang berkaitan dengan ketegangan seperti jantung yang berdebar keras atau dengan insomnia. Pada lanjut usia pula banyak masalah kesehatan pada gigi dan mulut. Yang pertama yaitu karies gigi dan karies pada akar gigi, kemudian keausan email dan dentil disebabkan oleh proses penuaan atau bruxism. Yang ketiga, gingivitis dan periodontitis disebabkan keterbatasan dalam keterampilan membersihkan gigi. Yang keempat, edentulos atau gigi hilang mengakibatkan dukungan pada wajah berkurang sehingga tinggi wajah berkurang, kerutan wajah tampak jelas, wajah tampak lebih tua. Yang terakhir, serostomia yaitu mulut kering mengakibatkan karies, halitosis, kandidiasis, penelanan terganggu, dan retensi gigi tiruan. Yang terakhir dari pembahasan kita kali ini yaitu masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama menopause. Menopause disebut juga
klimaterik atau perubahan hidup dan merupakan pertanda berakhirnya bagian kehidupan reproduksi dari diri seorang perempuan. Gejala yang timbul yaitu psikologis berupa rasa lesu, sakit kepala, pusing, tidak bisa tidur, perasaan suram, semburan atau rasa panas, jantung berdebar-debar, sukar menarik nafas, selera nafsu makan tidak menentu, perubahan pola haid, mengeringnya vagina, dan timbul rasa gatal. Untuk menanganinya itu pengobatan suplementasi hormon atau masalah psikologis yang timbul biasanya tidak memerlukan pengobatan. Kemudian bila ada gangguan yang sangat berat mempertimbangkan untuk pemberian obat. Bila hubungan seksual terganggu karena keringnya vagina dianjurkan penggunaan krim. Kemudian yang kedua, andropause pada laki-laki masih merupakan sesuatu hal yang baru dan belum terbiasa didengar, bahkan sebagian orang meragukan adanya keluhan yang timbul berkaitan dengan penurunan fungsi hormon androgen pada laki-laki berusia 55 tahun ke atas. Dan untuk tindakan penanganan, pengobatan dan suplementasi, kemudian dianjurkan pemberian multivitamin dan pemberian kalsium. Kemudian yang ketiga, kehidupan seksual. Seks sering dianggap abnormal atau tabu untuk dibicarakan pada masa usia lanjut. Akan tetapi, hal ini perlu dibahas agar mendapat pengertian yang tidak menyesatkan. Kemudian bila kondisi kesehatan masih baik dan lanjut usia masih hidup berpasangan, maka kehidupan seksual dapat diupayakan sampai masa lanjut usia. Yang kedua, hubungan seksual secara teratur membantu mempertahankan kemampuan seksual. Dan yang ketiga, bila kemampuannya berkurang pada lanjut usia, jangan cemas akan hal itu karena merupakan perubahan yang alami. Demikianlah saya sudah memaparkan materi tentang pelayanan kesehatan dan masalah pada lanjut usia. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengar materi ini dan menonton. Demikianlah presentasi. Terima kasih.